Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas beberapa soal yang sudah diberikan untuk ujian akhir praktek dari pelajaran fisika teknik. Dari 6 soal ini, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh teman kami, Randi. Nomor 1. Pada uji coba paralel, kami menggunakan 5 buah resistor dengan nilai hambatan yang sama, yaitu sebesar 10 ohm, dan sebuah baterai bertegangan 9 volt. Berdasarkan uji coba pada rangkaian paralel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh nilai arus total sebesar 2,57 ampere, sedangkan nilai arus pada masing-masing resistor sebesar 0,514 ampere. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pada rangkaian paralel, nilai arus total sama dengan jumlah nilai arus pada masing-masing hambatannya. Atau, secara sistematis, dapat dituliskan sebagai I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4 dan plus I5. Pada uji coba seri, kami menggunakan 5 buah resistor dengan nilai hambatan yang sama, yaitu sebesar 1000 ohm, dan sebuah baterai bertegangan 9 volt. Berdasarkan uji coba pada rangkaian seri, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh nilai tegangan total sebesar 9 volt. Sedangkan nilai tegangan pada masing-masing resistor sebesar 1,8 volt. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pada rangkaian seri, nilai tegangan total sama dengan jumlah nilai tegangan pada masing-masing hambatannya, atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus V4 dan plus V5. Selanjutnya nomor 2 akan dibahas oleh teman kami, Rizky. Nomor 2, pada uji coba kapasitor seri, kami menggunakan 5 buah kapasitor dengan nilai masing-masing kapasitor adalah sebesar 10 mikrofarad. Berdasarkan hasil pengukuran dengan arus DC, nilai tegangan masing-masing kapasitor adalah 1,8 volt, sedangkan tegangan totalnya adalah 9 volt. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nilai tegangan total sama dengan jumlah dari nilai tegangan masing-masing kapasitor, atau secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 ditambah V5. Sedangkan untuk pengukuran arus, diperoleh hasil pengukuran 0 ampere pada setiap kapasitor dan juga pada rangkaian total. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya kapasitor memiliki sifat blocking DC, sehingga arus pada rangkaian tersebut tidak mengalir atau nilainya sama dengan 0. Berdasarkan hasil pengukuran AC, nilai tegangan total sama dengan jumlah nilai tegangan pada masing-masing kapasitor. Akan tetapi, pada pengukuran tegangan ini, nilainya naik turun. Hal ini dikarenakan rangkaian ini dihubungkan dengan arus AC yang merupakan gelombang sinus. Sedangkan untuk pengukuran arus, diperoleh hasil pengukuran nilai arus total sama dengan nilai arus pada masing-masing kapasitor. Pada pengukuran kali ini, nilai arus juga naik turun dikarenakan dihubungkan dengan arus AC. Pada uji coba kapasitor paralel, kami menggunakan 5 buah kapasitor dengan nilai masing-masing adalah 10 mikrofarad. Berdasarkan hasil pengukuran dengan arus DC, nilai tegangan masing-masing kapasitor adalah sama dengan nilai tegangan total, yaitu sama dengan 9 volt. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pada rangkaian kapasitor paralel, nilai tegangannya pada masing-masing kapasitor sama dengan nilai tegangan total. Atau secara sistematis dirumuskan sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan V5. Sedangkan untuk pengukuran arus, diperoleh hasil pengukuran 0 ampere pada setiap kapasitor dan juga pada rangkaian total. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya kapasitor memiliki sifat blocking DC, sehingga arus pada rangkaian tersebut tidak mengalir atau nilainya sama dengan 0.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan arus AC, nilai tegangan masing-masing kapasitor adalah sama nilai dengan tegangan total. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pada rangkaian kapasitor paralel, nilai tegangan pada masing-masing kapasitor sama dengan nilai tegangan total, atau secara matematis dirumuskan sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan V5. Sedangkan untuk pengukuran arus, nilai arus total sama dengan jumlah dari nilai arus pada masing-masing kapasitor. Nilai arus yang terbaca naik turun melewati arus AC. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. I total sama dengan I1 ditambah I2, ditambah I3, ditambah I4, dan ditambah I5. Baik, selanjutnya nomor 3 akan dibahas oleh saya sendiri. Pada uji coba nomor 3, kami menggunakan 3 buah resistor dengan masing-masing nilai 1 kilo ohm dan 3 buah kapasitor dengan kapasitas 10 mikrofarad yang dirangkai secara seri serta dihubungkan dengan sumber arus DC sebesar 9 volt. Berdasarkan hasil pengukuran tegangan, diperoleh nilai sebagai berikut. Kapasitor 1 bernilai 3 volt, kapasitor 2 bernilai 3 volt, kapasitor 3 bernilai 3 volt, resistor 1 0 volt, resistor 2 0 volt, resistor 3 0 volt. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya tegangan yang berasal dari sumber hanya drop pada kapasitor. Hal ini dikarenakan ketiga kapasitor tersebut mengalami proses charging. Resistor bernilai 0 karena tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian, karena arus DC telah diblok oleh kapasitor. Berdasarkan hasil pengukuran arus, diperoleh nilai 0 untuk masing-masing komponen maupun total. Hal ini dikarenakan kapasitor memiliki sifat blocking DC, sehingga arus DC pada rangkaian ini terblok. Oleh karena itu, nilainya sama dengan 0. Dan untuk nomor 4, pada uji coba nomor 4, kami menggunakan 3 buah resistor dengan masing-masing nilai 1 kilo ohm dan 3 buah resistor dengan kapasitas 10 mikrofarad yang dirangkai secara seri serta dihubungkan dengan sumber arus AC. Berdasarkan hasil pengukuran tegangan, dapat disimpulkan bahwasannya nilai tegangan total sama dengan jumlah dari tegangan pada masing-masing komponen. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran arus, dapat disimpulkan bahwasannya nilai arus total sama dengan nilai arus pada masing-masing komponen, karena dihubungkan dengan arus AC. Arus dapat mengalir pada rangkaian ini. Berdasarkan dengan rangkaian DC yang hasil pengukurannya sama dengan 0, pada rangkaian AC nilai arus tidak sama dengan 0, karena kapasitor memiliki sifat melewatkan arus AC atau biasa disebut dengan bypass AC. Untuk nomor 5 dan nomor 6 akan dibahas oleh teman kami Indra. Pada uji coba nomor 5, kami menggunakan 3 buah kapasitor dengan kapasitas sebesar 10 mikrofarad dan 3 buah resistor dengan hambatan sebesar 470 ohm. Pada uji coba nomor 5, perangkaian kapasitor dan resistor kami rangkai secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber arus DC, yang mana pada kesempatan kali ini kami menggunakan baterai 9 volt. Berdasarkan hasil pengukuran, kita dapat lihat di sini, nilai arus hanya terdapat pada resistor. C1 nilainya 0, R1 nilainya 19 mA, C2 0, R2 19 mA, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya, pada kapasitor, nilai arus sama dengan 0, karena kapasitor memiliki sifat blocking DC sehingga tidak ada arus yang mengalir, sedangkan resistor tidak, sehingga arus hanya mengalir pada resistor, tidak pada kapasitor. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika kita lihat baik-baik di sini, nilai arus total sama dengan jumlah dari R1 ditambah R2 sama dengan R3. Artinya nilai arus total sama dengan jumlah dari nilai arus pada masing-masing komponennya. Pengukuran tegangan, kita dapat lihat di sini hasilnya. Nilai tegangan total sama dengan 8,91 volt. Kemudian C1 sama dengan 8,91 volt, R1 sama dengan 8,91 volt, dan sama untuk R3, C3, R2, dan C2. Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada rangkaian resistor kapasitor paralel, nilai tegangannya sama dengan, nilai tegangan total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4, sama dengan V5, sama dengan V6.
pada uji coba nomor 6, kami masih menggunakan nilai resistor yang sama, yaitu sebesar 470 ohm, kemudian nilai kapasitor yang sama juga sebesar 10 mikrofarad, dan masih dirangkai dengan cara yang sama juga, yaitu secara paralel. Akan tetapi yang membedakannya adalah pada rangkaian kali ini, kami menghubungkannya dengan sumber arus AC. Nah, jika kita lihat hasil pengukuran arus di sini, kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya nilai arus total sama dengan jumlah dari nilai arus pada masing-masing komponen. Artinya, kita masih mendapatkan kesimpulan yang sama dengan rangkaian yang sebelumnya. Nah, tapi ada sedikit hal yang berbeda dengan rangkaian yang sebelumnya. Perbedaan pertama adalah jika kita lihat nilai arusnya di sini naik turun. Hal tersebut dikarenakan rangkaian ini dihubungkan dengan arus AC yang merupakan gelombang sinus sehingga nilainya naik turun. Perbedaan yang kedua adalah jika pada rangkaian sebelumnya nilai kapasitor sama dengan nilai arus pada kapasitor itu sama dengan 0, sedangkan pada rangkaian ini nilai arus pada kapasitor nilainya tidak sama dengan 0. Jika kita lihat di sini kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3 memiliki nilainya. Nah, mengapa demikian? Karena dihubungkan dengan arus AC, kapasitor ini memiliki sifat bypass AC, atau bisa kita bilang kapasitor ini melewatkan arus AC, berkebalikan dengan arus DC. Jika dilewatkan dengan arus DC, kapasitor ini akan bersifat ngeblok atau blocking DC. Kemudian, pada hasil pengukuran tegangan, dapat kita lihat di sini, nilai tegangan total sama dengan nilai tegangan pada masing-masing komponen. Artinya dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya nilai V total sama dengan nilai V1, sama dengan nilai V2, sama dengan nilai V3, sama dengan nilai V4, V5, dan V6. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari keenam praktek yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada rangkaian seri nilai tegangan total sama dengan jumlah dari masing-masing tegangan pada setiap komponennya. Sedangkan nilai arus total sama dengan nilai arus pada masing-masing komponen. Kedua, pada rangkaian paralel nilai arus total sama dengan jumlah dari masing-masing arus pada setiap komponennya. Sedangkan nilai tegangan total sama dengan nilai tegangan pada masing-masing komponen. Ketiga, kapasitor jika dihubungkan dengan arus DC akan melakukan charging dan memblok arus tersebut, atau bisa disebut dengan blocking DC, sehingga nilai arus yang mengalir sama dengan 0. Keempat, kapasitor jika dihubungkan dengan arus AC akan melewatkan arus tersebut, atau bisa disebut dengan bypass AC, sehingga nilai arus yang mengalir tidak sama dengan 0. Baik, sekian dari pembahasan kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua.